11 monster kuat solo leveling yang dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Beberapa di antaranya adalah Monarch dalam perjalanannya menjadi hunter terkuat. Jinwoo kerap bertemu dengan monster-monster kuat yang membawa potensi bencana kuat yang membawa potensi bencana ke umat manusia. Di antara mereka bahkan ada yang telah merenggut nyawa orang-orang terdekat hunter tersebut. Siapa saja monster kuat yang berhasil dikalahkan Sung Jinwoo? 11. Blue Venom Fanged Kasaka. Kasaka bisa dibilang adalah bos pertama yang harus dilawan Jinwoo dalam ujian yang diberikan sistem. Selain memiliki tubuh besar dan kecepatan terbilang gila, taring ular satu ini juga bisa dibilang sangat berbahaya jika sampai tergigit. Namun yang membuatnya semakin susah dilawan adalah sisiknya yang terbilang sangat keras. Jinwoo saja harus memasukkan semua poinnya kekuatan untuk bisa membunuh makhluk satu ini. 10. Giant Arachin Buryura. Buryura adalah bos dungeon yang dilawan Jinwoo saat ia dan Jinho dijebak gengnya Dongsut. Sama seperti Kasaka, kulit dari laba-laba raksasa ini terbilang sangat keras sehingga belati beracun milik Jinwoo saja tidak bisa menggoresnya. Oleh karena itu, hunter tersebut sampai harus mencari titik lemah monster ini untuk membuat efek senjatanya bisa aktif. Jinwoo bahkan hampir kalah jika ia tak segera memanfaatkan skill pemulihan statusnya di menit-menit terakhir. Untungnya ia berhasil melakukannya dan membunuh monster tersebut dengan menikam kepalanya berkali-kali. 9. Blood Red Commander Igris. Monster ini menjadi lawan utama Jinwoo dalam misi perubahan kelas yang diberikan sistem. Selain memiliki kecepatan, ketahanan dan kekuatan yang terbilang gila, Igris diketahui bisa memakai skill telekinesis untuk memanggil kembali senjatanya jika terpisah. Jinwoo saja berhasil menang tipis setelah berhasil menikam Igris tepat di bagian dagu. Makhluk ini juga diketahui yang menjatuhkan item yang membuat Jinwoo bisa melakukan telekinesis. Setelah tewas, monster ini dibangkitkan lagi oleh Jinwoo dengan kemampuan Shadow Monarch dan kemudian diberi nama ulang dengan panggilan Igris saja. 8. Baruka. Baruka adalah antagonis utama dalam insiden dungeon Gerbang Merah. Monster diketahui merupakan pimpinan dari para Elf S yang sering dianggap sebagai momok paling menakutkan dalam dungeon tersebut. Kemampuan dasarnya sendiri hampir mirip dengan Jinwoo, di mana Baruka mengandalkan kecepatan dan kemampuan dalam memakai belati. Kekuatan fisiknya saja juga terbilang sangat besar sehingga Jinwoo bahkan sampai harus mengubah Kimsul menjadi tentara bayangannya untuk bisa mengalahkan monster S1 ini. 7. Kargalgan. Kargalgan adalah bos dungeon yang dilawan Jinwoo saat misi para anggota Guild Hunter. Pertarungannya sendiri terjadi setelah ia menyelamatkan Sun Kihon yang hampir tewas akibat siksaan dari Hik-Orc tersebut. Tak seperti kebanyakan bawahannya yang lebih condong ke tipe petarung jarak dekat, Kargalgan terkenal karena kemampuan sihirnya yang luar biasa. Ia diketahui memiliki sejumlah skill seperti transformasi wujud raksasa, penghalang sihir, dan manipulasi gravitasi. Namun yang membuatnya semakin berbahaya adalah otoritasnya atas pasukan Hik-Orc. Jinwoo saja sampai kehabisan mana karena pasukan bayangannya terlalu sering dikalahkan oleh para tentara Kargalgan. Setelah dikalahkan, Kargalgan ini kini dihidupkan lagi dengan nama Tesuk. 9. Baran versi Kroningen. Dalam misi Kastil Iblis, Jinwoo harus menghadapi Raja Iblis Baran dalam perjalanan mendapatkan bahan demi membuat Holy Water of Life. Pertarungan Jinwoo dengan Raja Iblis ini terbilang sangat sulit karena Baran bisa memanggil pasukannya melalui gerbang sihir dan mampu menembakkan halilintar dari mulutnya. Yang lebih parahnya lagi, Baran juga menunggangi seekor Weaver sehingga membuat lebih susah dijangkau. Kekuatannya juga terbilang tak main-main. Ia baru bisa dibunuh setelah Jinwoo memusatkan semua kekuatannya dan teknik telekinesisnya ke tinjunya untuk membuat kepala Baran terlepas dari tubuhnya. Sayangnya Baran versi ini cuma sekedar klon yang dibuat arsitek dalam ujian sistem. Versi aslinya sendiri diketahui terbunuh oleh Arpon, Shadow Monarch pertama sejak lama. 5. Anking. Anking adalah sosok musuh utama yang muncul dalam raid Pulau Jeju. Sebagai semut terkuat, Anking diketahui memiliki kekuatan jauh mengungguli para hunter kelas S. Gara-gara dia, banyak petarung yang tergugur termasuk dari pihak Jepang.
Anking sendiri diketahui memiliki kemampuan untuk berkembang nyaris tanpa batas. Ia bisa menyerap kemampuan dari makhluk yang ia bunuh seperti skill healing yang ia dapat dari Min Byung Gyu. Setelah tewas, Anking kemudian dihidupkan lagi dengan nama Beru. 4. Legia. Monster ini sempat muncul dalam invasi para raksasa ke Jepang. Ia sendiri diketahui merupakan Monarch of Beginning yang ternyata berhasil ditangkap oleh pihak Lurer dan dikurung dalam dungeon. Belum dalam kondisi terpenjara, kekuatan Legia diketahui sangat luar biasa karena ia masih bisa melepaskan hempasan angin yang kuat dan dengan ayunan tinjunya saja. Ia bahkan masih terlihat baik-baik saja meski terjerat rantai penyerap mana dalam waktu yang lama. Namun yang paling membuatnya berbahaya adalah sifat liciknya. Ia hampir menipu Jinwoo dengan membuat pria itu melepaskannya dari jeratan rantai para lurer. 3. Beast Monarch. Monster satu ini diketahui merupakan raja yang menguasai para monster tipe hewan buas seperti Ice Bird dan Steel Panget Raikan. Setelah kekuatan fisiknya yang bisa mendominasi Thomas Andre, Beast Monarch juga mampu merobek dimensi dengan cakarnya agar bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan menggunakan telekinesis. Ia juga diketahui punya kemampuan transformasi menjadi serigala raksasa. Tak heran jika ia sempat berhasil membunuh Jinwoo dengan menusuknya cakarnya ke dada hantu tersebut. Tetapi Raka diketahui tewas setelah Jinwoo hidup kembali menjadi Shadow Monarch yang sempurna dan membantainya dengan 4 kali serangan saja. 2. Frost Monarch. Monster satu ini bisa dibilang adalah yang paling dibenci Jinwoo karena dialah pelaku yang merenggut nyawa Go Gun Hee dan Sung I Huan. Ia sendiri dikenali sebagai penguasa para Snowfall seperti SLF sesuai nama yang disandangnya. Frost Monarch bisa menimbulkan es dalam skala yang sangat besar. Makhluk ini bahkan sempat membunuh Jinwoo kesulitan karena es miliknya bisa membekukan para shadow sehingga membuat kekuatan hunter tersebut sempat terkuras. Frost Monarch sendiri tewas akibat tebasan maut dari Jinwoo yang kini telah menjadi Shadow Monarch yang sempurna. 1. Antares, Monarch of Destruction. Ini bisa dibilang adalah musuh yang paling menyusahkan bagi Jinwoo karena memiliki keunggulan dari segi kekuatan murni. Selain kekuatan fisik dan ketahanan yang luar biasa, Antares memiliki sejumlah skill yang merepotkan seperti Dragon Pear yang membuat makhluk yang lebih lemah menjadi kombinasi dan Burst of Destruction yang bisa menghapus para tentara bayangan Jinwoo untuk selamanya. Jinwoo bahkan hanya bisa menenang tipis setelah membuat Antares tewas akibat tikaman dari para lurer. Namun setelah mengulang sejarah dan melakukan perpisahan penuh saat melawan Raja Naga itu untuk kedua kalinya, Shadow Monarch itu benar-benar baru bisa menang dengan tangannya sendiri. Itulah daftar monster kuat yang berhasil dikalahkan Jinwoo. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan like dan komentar di bawah. Jangan lupa